Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore bagi teman-teman yang mungkin menonton video ini pada waktu-waktu tertentu karena materi hari ini adalah asinkron. Hari ini kita akan mempelajari mengenai plagiarism atau nanti kita juga akan mempelajari bagaimana citing and referencing academic resources. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kita akan mempelajari citing and referencing academic sources, dan kalian bisa membuka website yang sudah saya sebutkan di atas ini. Jadi kalian bisa pilih salah satu atau buka semuanya, kemudian bisa pelajari bagaimana citing atau mensitasi pada sebuah reference, atau kalau kalian membuat makalah misalnya, kemudian kalian harus membuat daftar pustaka dan citasinya. Materi yang akan disampaikan hari ini, yang pertama is what is a reference or citation, apa pengertiannya reference atau daftar pustaka, atau apa itu citasi, kemudian contoh-contoh citasi, kemudian bagaimana what is a citation or reference style. Jadi apakah citasi, kemudian apakah apa saja style atau jenis-jenisnya untuk citasi atau reference. Kemudian avoiding plagiarism, bagaimana kita mencegah supaya kita tidak plagiasi. Kemudian where to get more information about citing and referencing, di mana kita bisa menemukan informasi lebih mengenai citasi ataupun reference. Kemudian yang pertama adalah apa sih reference atau citasi. Jadi ini sangat penting bagi teman-teman, apalagi ini memasuki kalian kuliah, banyak tugas, mungkin banyak makalah atau sejenisnya atau paper misalnya. Nah, di situ kalian tidak boleh langsung copy paste dari sumbernya, tapi kalian harus mencantumkan citasi atau nanti harus ada daftar pustakanya. Nah, pengertiannya sih apa itu? Yaitu way of giving credits for someone thinking, writing, or research. Jadi, kita memberikan suatu apresiasi untuk seseorang yang telah menulis atau telah berpikir atau sebuah research atau penelitian. Jadi misalnya kalau kalian mencari, kalian ada statement di makalah kalian bahwa misalnya contohnya apa ya? Misalnya masker bedah, kemudian filtrasi presentasinya atau keefektifannya adalah misalnya 80%. Nah, itu kata siapa? Kalian tidak mungkin dong lewat penelitian kalian karena kalian cuma mengucap saja. Tapi kalian harus menyebutkan dari mana sumber kalian berbicara, seperti itu. Jadi harus menyampaikan misalnya, ternyata dari BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Jadi kalian harus memberikan apresiasi bahwa BSN sudah melakukan penelitian dan mereka mempublish bahwa efektivitas masker bedah sekian. Itu contoh kecilnya. Kemudian you mark the material when you use it, our institution, and give the full identification at the end. Jadi kalau citasi itu berada di tengah. Jadi misalnya kalau kalian di makalah kalian misalnya tadi, masker bedah efektivitasnya adalah 80%, dalam kurung BSN 2020 misalnya seperti itu. Jadi kalian menyebutkan di dalam teks kalian bahwa BSN telah mempublikasikan bahwa masker bedah sekian-sekian. Dan di akhir, yang namanya daftar pustaka, itu ada di akhir
makalah misalnya kalau kalian buat makalah atau di akhir paper atau artikel kalau kalian membuatnya. Jadi harus mencantumkan itu. Kemudian in academic writing, you are able to attribute every piece of material you use to its author. Jadi di sebuah penulisan akademik yang nanti 4 tahun yang akan datang atau seumur hidup kalian untuk misalnya menulis sebuah penulisan akademik itu harus menyebutkan atau menghormati si penulis sebelumnya. Jadi kalau misalnya tadi masker bedah itu yang efektif itu berapa persen sudah disebutkan bahasanya. Jadi kalian harus mencantumkan nama orang itu atau lembaga yang menerbitkan kata-kata itu contohnya. Kemudian alasannya one cite or reference. Kenapa kita harus mensitasi, kemudian mencantumkan citasi dan daftar pustaka? Yang tadi pertama credit sources of information and ideas. Jadi kita harus memberikan kredit atau apresiasi penghargaan sebagai sumber informasi dan idenya. Kemudian yang kedua adalah reader can locate for further information if required. Jadi si pembaca itu bisa cari informasi lebih lanjut nih jika dibutuhkan. Contohnya kalian bilang di proposal kalian masker bedah efektivitasnya 80 BSN 2020. Maka si pembaca itu nanti akan melihat, oh BSN 2020 ini artikel yang mana atau standarisasi yang mana. Nanti dia lihat di daftar pustaka, oh ternyata kalian dapat dari websitenya BSN atau kalian dapat dari buku atau buku panduan tentang SNI sekian-sekian. Misalnya seperti itu. Jadi pembaca itu bisa cari informasi lebih tentang apa yang kalian sampaikan di makalah kalian. Kemudian validate arguments. Jadi misalnya kalau ada data seperti itu, argumen kita itu akan kuat, akan valid seperti itu karena sudah ada penelitian sebelumnya dan kalian cantumkan kalian dapat data dari mana. Kemudian increase and spread knowledge. Jadi ya itu karena pembaca itu melihat, kemudian bagi kita pun kalau misalnya kita mau lihat misalnya artikel kita lagi, oh ternyata BSN 2020, kemudian kita buka lagi standarnya atau buka lagi publikasinya, jadi kita menambah dan juga membagikan pengetahuan bagi pembaca. Kemudian show depth and breadth and quality of your reading. Jadi kalau misalnya kita banyak nih menyebutkan kita tidak asal copy paste kemudian hanya mencantumkan saja tanpa ada citasi, tanpa ada daftar pustaka. Itu menunjukkan oh ternyata orang ini hanya copy paste. Kelihatan banget kalau kalian kalau di makalah itu copy paste. Tapi kalau misalnya kalian mencantumkan oh ini dari BSN, ini dari WHO misalnya, atau oh ini dari pemerintah yang mengucapkan atau Kementerian Kesehatan misalnya, atau kalian ambil dari Republika. Jadi kelihatan kalau di sana kalian sudah usaha, banyak membaca, kemudian daftar pustakanya juga banyak, tidak hanya 1-2 sumber. Kemudian when to cite, kapan kita harus mensitasi? Yang pertama adalah direct quotes. Jadi kalau misalnya kalian ambil dari Republika atau misalnya kalian mendengarkan berita, membaca berita, kalian copy paste persis apa yang diucapkan atau persis yang ditulis. Nah, itu harus ada citasinya, harus dicantumkan siapa yang membuat atau siapa yang menulis. Kemudian statistics or studies. Jadi kalau misalnya statistik seperti tadi angkanya, misalnya di Yogyakarta positif corona misalnya ada 251 orang. Nah, itu kan termasuk angka statistik. Jadi kalian disebutkan berapa siapa yang menyatakan seperti itu. Misalnya kalian dapat dari website coronajogja.co.id misalnya. Ya kalian sebutkan bahwa statistik itu, angka itu, data itu didapat dari website tersebut. Kemudian theories, kalian juga harus sebutkan misalnya pengertian corona, COVID-19, singkatan apa
itu dapat dari mana, kemudian, teorinya seperti apa, ya kalian sebutkan, siapa yang menulis atau yang mengemukakan pendapat tersebut. Kemudian yang, selanjutnya adalah facts. Jadi, ada fakta-fakta seperti itu, baik semua yang di atas juga termasuk dari fakta ya. Jadi kalian juga sebutkan siapa orang yang mempublikasikan kata-kata itu atau menyebutkan kata-kata itu. Kemudian interpretation, paraphrase ini ya hampir sama seperti yang di atas. Kalau direct quotes itu kan kita tidak merubah sama sekali kata-katanya. Misalnya, contohnya apa ya, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa masker bedah efektivitasnya 90% atau 80%, misalnya seperti itu. Kemudian kalian memparafrasekan, parafrasenya misalnya Kementerian Kesehatan telah mengatakan bahwa 80% keefektifan filtrasi dimiliki oleh masker bedah. Nah, itu kan dibalik-balik. Nah, itu yang namanya parafrase. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Kemudian example citation in text or summary. Ya, jadi ini ya, jadi bedanya beberapa contoh citasi bisa kalian diletakkan di depan, bisa kalian letakkan di belakang. Ini kalian mungkin pelajari juga waktu SMA. Kalian pelajari bagaimana mensitasi. Ini adalah contohnya. The prologue to Peter Stephens dalam kurung 2003 atau 2003, dia menyebutkan bahwa bla 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 bla. Jadi ini contoh citasi di depan. Jadi sebutkan namanya dan tahunnya. Atau kalian bisa ambil contoh di sini. Sebentar, saya geser dulu. Ambil contoh di sini tentang kalimat. Di sini ada kalimat supaya kalian lihat. Jadi bisa kalian sebutkan di belakang. Seperti di sini ada Garfield 1986, 1986, kalian sebutkan di belakang. Jadi citasi itu bisa diletakkan di depan dan di belakang. Kemudian contoh di dalam teks ini juga bisa di belakang. Ini contoh-contoh yang di belakang. Contohnya di sini ini ada kata-kata the beautiful irrigated and well-equipped ship carried supplies for 2 years at sea way in the Atlantic. Ini ucapan dari Stephens 2003. Jadi Stephens tahun 2003 dia mengungkapkan seperti ini. Jadi ini kalian tidak copy paste tapi memparafrasekan. Kemudian kalian jangan lupa tulis sumbernya dari mana. Kemudian yang di bawah juga sama. Selanjutnya, ini juga contohnya. Kalau ini kalian tidak perlu paraphrase. Jadi kalau direct quotation atau kalau dulu kalian pelajari mungkin indirect, direct indirect. Nah, itu kalian tidak apa-apa copy paste, tapi kalian harus cantumkan tanda petiknya. Jadi direct quotation harus sebutkan kata-katanya persis, boleh copy paste, asalkan kalian tulis tanda petiknya. Nah, itu Stephens 2003, page 2. Ini contohnya. Kemudian contoh yang lain ini juga bisa. Recent study Chef Bemi 2004 also suggests that, jadi ini juga menyantumkan namanya dan tahunnya. Kemudian kalau diikuti lagi, misalnya masih Oshek Bemi, jadi tidak perlu kasih tahunya, tapi langsung Oshek Bemi asserts that, jadi ini disebutkan juga. Jadi itu adalah salah satu contoh quote yang lain. Yang satunya itu paraphrase atau kita paraphrase ya bahasa Indonesia, paraphrase. Jadi apa yang diucapkan kemudian kita istilahnya edit sedemikian rupa supaya tidak sama persis apa yang dikatakan tapi maknanya sama. Nah, yang kalimat kedua di sini ada tanda petik itu copy paste. Jadi kita kasih tanda petiknya, kemudian
kita sebutkan bahwa yang ngomong itu adalah Ocean Gray. Ini adalah contohnya. Kemudian, bagaimana citation or reference style, jenis-jenis citasi dan referensinya. Itu sangat banyak jenis citasi dan referensinya. Kalian bisa buka website yang tadi saya sebutkan di halaman awal, di page awal kalian bisa lihat bagaimana jenis-jenis citasi dan jenis-jenis reference. Kemudian di sini dijelaskan a citation style or reference system is a standardized system for referring to materials used in your writing. Jadi sistem reference atau daftar pustaka atau citasi itu tergantung dari kita menulis dari mana. Kita dapat materialnya atau bahannya itu dari mana. Itu tergantung kita dapat dari mana, kemudian juga syaratnya apa. Soalnya biasanya kalau di paper tertentu yang diminta stylenya itu beda-beda atau jenis referensi yang diminta itu beda-beda. Kemudian there are several different citation styles developed independently by professional organizations. Jadi ada banyak sekali organisasi yang menstandarisasi istilahnya seperti itu untuk citasi dan reference. Di antaranya ada Harvard, ada APA, Physiology Association kalau tidak salah. Kemudian ada yang lainnya juga, ada AMI dan lain-lain, itu sangat banyak. Vancouver juga ada. Jadi tergantung dari paper, misalnya kalian kalau mau buat makalah nih, kemudian dosennya bilang standarisasinya kalian harus pakai Harvard style misalnya. Jadi kalian juga harus mengikuti style atau jenis itu. Kemudian University Department generally stipulate which style to use for your subject, seperti tadi. Jadi kalau misalnya di UII belum ada bakunya seperti apa, tapi biasanya masing-masing dosen, atau biasanya kalau kalian mau menulis paper atau kalian mau ikut lomba nulis artikel, itu biasanya ada syarat citasinya itu menggunakan apa. Kemudian references or bibliography. Jadi ini sebutan daftar pustaka, bisa disebut reference dan bibliografi kalau misalnya di dalam bahasa Inggris. Ini juga sama, jenisnya beda-beda. Jadi kalau misalnya citasinya kita pakai Harvard, reference atau daftar pustakanya juga pakai Harvard. Jadi sistemnya itu, ya tadi saya sebutkan banyak sekali. Atau kalian bisa misalnya nanti nonton di YouTube, kemudian kata kuncinya adalah Mendeley, atau yang lainnya itu adalah jenis atau alat untuk citasi yang bisa kalian add in atau add-ons di Microsoft Word kalian. Di sana bisa kalian pelajari bagaimana sih referensi atau bibliografi yang benar. Ini contoh daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu cara penulisan seperti bahasa Indonesia ya. Kalau mungkin kalian dulu pernah pelajari di bahasa Indonesia, yaitu ada daftar pustaka itu harus urut nama, tahun, kemudian judul buku. Nah, begitupun di bahasa Inggris. Apalagi kalau misalnya di dunia internasional kalian menulis makalah, artikel dan lain-lain, itu juga harus disebutkan daftar pustakanya. Dan cara penulisannya itu tergantung dari sistem yang tadi saya sebutkan atau style yang tadi saya sebutkan. Ada Harvard, ada apa, dan lain-lain. Apa itu APA ya. Jadi itu bisa kalian lihat nanti di website yang saya berikan, itu jenisnya beda-beda. Bisa nama, tahun, judul, bisa misalnya judulnya itu tanda petik atau judulnya itu tulisannya italic atau miring, kemudian sebutkan kotanya, sebutkan publisher-nya, bisa seperti itu. Tapi tergantung dari style yang kalian pilih. Kalau di sini contoh dari Harvard, untuk sebuah buku kita sebutkan namanya Stephen P. Jadi last name atau nama belakang, koma, singkatan nama depan di sini P. Kemudian titik dalam kurung 2003, kemudian judul bukunya, The Poet bla 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 bla, kemudian
itu garis cetak miring, titik, kemudian titik nama kota, titik 2, kemudian publisher-nya atau penerbit bukunya. Itu adalah salah satu cara Harvard. Kemudian jurnal atau artikel. Jadi artikel yang kalian ambil dari jurnal itu beda lagi penulisannya. Sama saja nama depan, nama belakang, dan tahun. Jadi nama belakang dulu Stevens tadi, kemudian koma P nama depannya, kemudian 2003 tahun penerbitannya. Nah, kemudian judulnya itu kalau tadi kan miring ya, kalau ini apa namanya? Di tanda petik 1. Jadi The Voyage of the Catalpa itu adalah judulnya. Kemudian jurnalnya. Nah, kalau di sini kalau misalnya pakai jurnal, kalau tadi buku, kalau ini jurnal, judul jurnalnya itu dicetak miring. Kemudian sebutkan cetakan keberapa, halaman berapa. Nah, kenapa kita perlu mempelajari ini sih? Jadi avoiding plagiarism. Plagiasi itu ya tadi kita copy paste sesuatu, kemudian tanpa menyebutkan sumbernya, itu plagiasi namanya. Kalau plagiasi itu apa namanya? Kalau di luar negeri ya sudah ada namanya apa namanya? Hukuman, istilahnya seperti itu. Kalau kita hanya copy paste saja. Apalagi kalau misalnya kalian nanti menulis artikel, kemudian submit atau mengirimnya ke luar negeri, kemudian atau kalian ketika nanti misalnya S2, kemudian kalian mau nulis tesis atau disertasi, kemudian hanya copy paste itu bisa masuk ke pidana. Maka dari itu kita harus kalian harus mulai pelajari dari sekarang bagaimana sebenarnya plagiasi itu. Jadi nanti kalian tidak bisa tidak terjerumus ke hal yang salah gitu ya. Jadi bagaimana kenapa harus kita mencegah atau menghindari plagiarisme? Jadi di sini keterangan the availability of text in digital form increases the possibility of accidentally using someone else's material without acknowledgement. Jadi acknowledgement ini tanpa ya tadi kita memberikan apresiasi kepada orangnya dengan menyebutkan namanya. Jadi kalau karena dunia digital ini kita sangat mudah untuk mengcopy, menyalin dan menempel istilahnya seperti itu ya. Hanya copy paste tadi. Nah, kalau kita hanya copy paste itu sangat gampang. Jadi dengan adanya plagiasi ini kita menghargai orang-orang yang telah menulis di dunia digital. Seperti itu. Walaupun itu sudah apa namanya ya, konsumsi orang banyak, tapi kita harus juga menghargai siapa sih penulis awalnya. Kemudian seperti itu. Yang selanjutnya, make sure you record all the details of the material you make notes on at the same time so that you know who it is later. Jadi kita harus apa namanya? Kita di record all. Jadi semuanya harus record atau semuanya harus tercantumkan citasi reference-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat artikel kita kembali atau makalah kita kembali, kita tahu, oh ternyata dulu saya pernah menulis, memparafrasekan penulis ini, bukunya ini. Jadi kita nanti akan tahu kalau kita misalnya membuka lagi artikel itu. By always use quotes and paraphrase material but cite it properly. Kalian boleh mencantumkan quote atau kata-kata atau memparafrasekan. Tapi ingat, kalian harus mencantumkan citasinya atau mencantumkan tadi ya nama, tahun, dan selengkapnya itu properly, harus dengan baik. Ini adalah salah satu contoh bagaimana cara mencitasi. Jadi ada informasi, required elements. Jadi kalau misalnya kalian ada artikel jurnal, harus ada author-nya, ada nama penulisnya. Kemudian initials-nya. Seperti tadi, misalnya initials itu, misalnya nama saya Febrianti Nurul Hidayah. Jadi kalau disingkat itu Hidayah, F titik N titik initials-nya. Jadi F dan N itu inisial.
seperti itu. Kemudian year-nya, tahunnya, kemudian title of article, judul artikelnya, full title of journal, ya misalnya di jurnal apa, kita juga harus tahu volume number, page number. Nah ini adalah elemen yang harus ada pada jurnal artikel yang akan kita citasikan atau daftar pustaka yang akan kita tulis. Nah, ini ada contohnya. Jadi in-text citation atau citasi di dalam teks ini bisa kita tulis di belakang. Di sini Snowden and Pound misalnya. 2007 itu adalah contoh citasi yang dicantumkan di belakang. Kemudian daftar pustakanya tulisannya seperti apa? Nah, di bawahnya itu ada reference list entry. Jadi kita tulisnya Snowden, D.J. and Bone, N.A. Itu ada cara citasi yang benar. Kemudian tahun 2007 lengkap dengan judul bukunya atau kemudian dilanjutkan dengan artikelnya halaman berapa sekian-sekian. Seperti itu. Jadi beda ya, kalau di citasi itu cukup nama, tahun, kemudian halaman jika perlu. Kalau di reference itu harus lengkap, kalau di daftar pustaka itu harus lengkap nama depan, nama belakang. Kalau di citasi itu kan hanya nama belakang, sedangkan kalau di reference itu nama depan juga disebutkan.